Untuk pendaftaran peserta Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 itu bisa diakses pendaftarannya melalui ayopramuka_kuarnas.id/pom jamnas 2026. Seperti ini. Kemudian nanti tahap pendaftarannya itu ada 5 sesuai juklak. Yang pertama adalah pengisian kesediaan kuartir dan PIC kuartir yang di mana kakak-kakak sudah melewati ini, di mana ada 34 dari 35 kuarda yang sudah mengisi. Terakhir semalam ada Papua Barat yang sudah mengisi kesediaan. Kemudian nanti dari tim panitia administrasi itu akan melakukan approval itu di tahap pertama. Jadi PIC yang ditambahkan pada saat kesediaan kuartir tersebut itu akan dijadikan PIC. Nah, PIC ini itu yang akan bertugas menjadi pendaftaran. Jadi satu PIC yang akan mendaftarkan banyak peserta, baik itu di Kuarcap ataupun di Kuarda. Oke, untuk tahap pertama itu akan ditutup atau sampai dengan 19 April. Jadi mungkin tinggal 3 hari lagi, Kak. Untuk kesediaannya bagi yang belum, kakak bisa mengakses ayopramukakuarnas.id/pom jamnas 2026. Kemudian nanti tahap berikutnya itu akan dilanjutkan ke tahap 2 yang sudah dimulai juga, yaitu 1 April nanti sampai dengan 31 Mei 2026. Nah, setelah pendaftaran ini berbarengan dengan pendaftaran nanti ada pembayaran, kemudian upload bukti bayar atau KMV-nya di aplikasi Ayo Pramuka juga di tahap 3. Itu juga 1 April sampai 31 Mei. Setelah itu nanti ada tahap keempat yaitu verifikasi data. Bagi nanti yang ada kesalahan atau yang lainnya itu bisa dapat dirubah atau nanti dari tim panitia akan melakukan verifikasi dulu. Misalnya ada kekurangan, nanti panitia akan memberikan apa yang kurang. Nanti saya praktekkan. Kemudian kakak-kakak bisa mengedit untuk melakukan verifikasi data hingga mulai dari 1 sampai dengan 30 Juni 2026. Lalu yang terakhir itu nanti pendaftaran ulang yang dilakukan mulai 13 Agustus. Nah, di sini nanti pada saat pendaftaran ini untuk upload surat keterangan sehat itu dilakukan Hamin 30 hari atau Hamin sebulan. Berarti tanggal 13 Juli hingga 13 Agustus. Seperti itu, Kak. Itu juga dieditnya di aplikasi Ayo Pramuka. Baik, Kak, kita mulai. Ini terakhir di tanggal 14 April di jam 11.36 itu ada 33 kuarda yang sudah mendaftar. Yang saya sampaikan tadi itu update per tadi malam, Kak. Nanti kami update untuk ininya. Sedangkan untuk gugus depan luar negeri itu ada 1 per yang baru mengupdate, Kak. Nah, yang pertama itu adalah kesediaan ini udah kita approval, Kak. Jadi kesediaan yang PIC yang kita approval ini itu akan menjadi PIC. Nah, kakak dapat melakukan PIC Kuarcap atau Kuarda ataupun gugus depan luar negeri. Dia akan dapat melakukan login untuk memilih kuarda masing-masing. Jadi walaupun nanti misalnya kita nih DKI Jakarta, Jakarta Timur. Nanti kontingennya yang dipilih bukan tidak ada pilihan Jakarta Timur, tapi mewakili kuardanya, misalnya DKI Jakarta gitu. Jadi PIC yang Jakarta Timur itu nanti yang dipilih itu kuardanya, yaitu DKI Jakarta. Seperti itu, Kak. Lanjut, untuk pendaftaran PIC ini sudah pendaftaran peserta. Setelah PIC sudah di-approve, maka kakak akan diarahkan untuk pendaftaran peserta oleh PIC. Yang pertama, nanti tampilannya seperti ini, tinggal klik mulai. Nah, kakak pilih kontingennya. Nah, ini untuk PIC Kuarda atau Kuarcap, itu pilih kontingen yang mewakili, yaitu Kuarda. Lalu nomor WhatsApp pada saat diinputkan di PIC sebelumnya pada saat kesediaan. Nah, itu yang digunakan untuk verifikasi.
Jadi biar lebih aman untuk loginnya Kak, seperti itu. Nah, nanti klik selanjutnya, maka nanti OTP itu akan dikirimkan Kak ke nomor, mengirimkan OTP ke WhatsApp ke nomor yang didaftarkan sebelumnya. Itu jika tidak ada maka bisa melihat email. Namun jika tidak ada maka bisa menggunakan 6 digit nomor terakhir lalu klik konfirmasi untuk pendaftaran PIC peserta. Selanjutnya, nah nanti ada halaman khusus untuk PIC untuk mendaftarkan peserta, Kak. Jadi misalnya saya coba masuk ke Kuarda Jambi, nanti tampilannya seperti ini. Yang pertama ini adalah bagian list. Nanti peserta-peserta yang sudah didaftarkan itu akan muncul di sini. Berikut dengan kalau Kuarda itu berikut dengan kuarcap-kuarcapnya. Tapi kalau kuarcap itu hanya muncul peserta yang kuarcapnya saja. Seperti itu Kak, ini yang list. Lalu untuk menambahkan peserta, Kakak dapat melakukan klik tambah peserta di bagian kanan. Kemudian untuk informasi nanti ada di sini, misal Kuarda Jambi, terus kuarcapnya nanti ada di sini. Seperti itu Kak. Kita lanjut. Nah, untuk menambahkan peserta kakak klik tambah, kemudian masukkan NTA. Masukkan NTA dari peserta yang didaftarkan, kemudian jangan lupa klik tombol search yang kuning ini Kak, untuk mencari. Nanti akan muncul anggotanya, berikut dengan foto, nama, dan NTA-nya. Nah, ini itu tidak lagi membutuhkan alamat dan lain sebagainya karena sudah tertaut dengan NTA. Jadi pada saat pendataan harapannya itu sudah lengkap semua Kak. Nah setelah ini dilakukan maka kakak pilih yang peserta ini itu formulirnya apa? Apakah peserta, bindamping, Pinkonca, Pinkonda, dan seterusnya Kak. Misalnya kalau dia nanti bindamping itu maka perlu ada Sepromham. Nah Sepromham ini perlu mengikuti Sepromham dulu kalau bindamping ya. Memiliki Sepromham di mana Sepromham ini dikeluarkan oleh Ayo Pramuka Kuarnas. Nah karena ini sebenarnya sudah sesuai dengan WOSM, namun kita sudah membahasakan Indonesia, jadi mempermudah atau lebih memudahkan untuk mendapatkan SFH-nya. Lalu kemudian keterangan dokter 13 Juli sampai dengan 13 Agustus ya Kak nanti untuk update-nya. Nah, adapun nanti data tambahan kalau peserta tambahannya ini, kalau bindamping tambahannya itu nanti sudah sesuai dengan formulir yang dipilih Kak. Jadi diikuti saja apa yang diperlukan. Dan jika ada nanti bertanda berwarna hitam merah, maka itu wajib diisi. Tapi kalau belum kalau tidak ada tanda merah itu berarti boleh dilewatkan Kak. Misalnya surat keterangan dokter itu masih masih bisa dilewatkan untuk pendaftaran peserta sampai 31 Mei seperti itu Kak. Lanjut Kak. Nah, di sini nanti ada revisi data peserta di tahap keempat. Nah, nanti status itu akan berubah-ubah Kak sesuai dengan panitia bidang administrasi. Misalnya di bidang administrasi melakukan revisi, misalnya kurang surat tambahan, surat tugas yang dikirim salah atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, nanti kakak bisa melihat statusnya di sini, kemudian kakak bisa edit seperti itu. Nah, nanti kalau memang sudah disetujui, otomatis statusnya akan disetujui, lalu nanti ada kode akses untuk peserta. Nah, kode akses ini akan digunakan untuk rotasi giat yang ada di Jambore. Nah, selanjutnya
Setelah kakak menginputkan peserta, semua peserta, kakak tinggal klik centang untuk Kempinya di paling atas, di paling kiri di list peserta, klik semua, kemudian klik pembayaran. Nah, nanti rekeningnya nanti akan kami minta untuk panitia. Nanti akan dikirimkan sesuai yang ini, lalu tinggal upload bukti bayar. Jadi tidak by system Kak ya untuk pembayarannya, namun untuk upload bukti bayarnya itu di by system. Seperti itu Kak. Nah, lalu nanti terakhir yaitu pendaftaran ulang Kak. Pendaftaran ulang ini Kakak tidak perlu membawa berkas atau data apapun Kak. Data peserta itu tidak perlu karena sudah diupload di aplikasi Ayo Pramuka. Sudah terekam Kak. Kakak cukup bawa bukti bayar saja ini untuk memverifikasi pembayaran Kempi Kakak oleh panitia pada saat pendaftaran ulang. Nah, nanti yang perlu diperhatikan juga Kakak pastikan jumlah peserta yang ada di Ayo Pramuka itu dicatat saja putra-putri berapa, bindamping berapa, karena yang akan diverifikasi lagi pada saat pendaftaran ulang itu adalah jumlahnya saja Kak. Karena sudah ada tahap verifikasi sebelumnya. Jadi Kakak tinggal izin apa namanya jumlah-jumlahnya saja sehingga nanti kita sama seperti itu. Nah, yang melakukan pendaftaran ulang itu adalah kontingen daerah. Sedangkan untuk gudep luar negeri itu pembina pendamping. Seperti itu Kak, terima kasih. Mungkin saya langsung praktekkan Kak, biar lebih jelas. Nah, izin Kak, seperti yang saya sampaikan, untuk mengakses pendaftaran Jamnas itu ada ayopramukakuarnas.id/pom Jamnas 2026. Nanti tampilannya seperti ini Kak. Di sini ada buku panduan juga yang sudah kami siapkan. Kakak bisa langsung download. Kakak bisa pelajari itu tahap-tahapnya juga untuk melakukan pendaftaran Kak. Jadi tidak perlu risau. Untuk manual booknya kita juga sudah ada. Lalu di YouTube-nya juga sudah ada. Nanti kakak buka YouTube di Ayo Pramuka Kuarnas, itu cari saja untuk pendaftaran Jamnas. Itu ada Kak. Ini dari kesediaan sampai pendaftaran peserta sampai pembayaran Kempi ada sudah tersedia. Seperti itu Kak. Nah, untuk kesediaan kakak-kakak sudah melewati dan banyak yang belum mungkin dari gugus depan luar negeri. Kesediaan Kuarda dan Kuarcap nanti ada gugus depan luar negeri juga. Nah itu di satu button ini saja Kak. Kakak tinggal klik, pilih nanti Kuardanya, tinggal dipilih Kuarda. Atau kalau Kuarcap tinggal dipilih Kuarda, kemudian Kuarcapnya apa. Begitupun dengan gugus depan luar negeri, nanti tinggal dipilih ininya. Nah, namun mungkin gugus depan luar negeri ini karena kan kita membutuhkan NTA. Nah, itu ada proses sebelum ke sini, Kak. Ada beberapa PIC, kemudian ada 4 ya yang menghubungi saya dan saya rasa 4-empatnya sudah memiliki NTA, Kak. Jadi harapannya yang gugus depan luar negeri segera mengisi yang 4 lah yang sudah menghubungi saya segera mengisi kesediaan untuk gugus depan luar negerinya Kak karena sudah memiliki NTA. Nanti ditinggal masukkan surat tugas untuk PIC-nya. Nah, ada yang bertanya untuk POM kesediaan Kuarda Kuarcap kenapa tidak diisi? Nah, ini penggantinya ini, Kak. Penggantinya ini. Nah, untuk kesediaannya ini Kakak tinggal klik centang saja. Dengan ini menyatakan siap dan bersedia mengikut sertakan Pramuka Penggalang pada kegiatan Jambore Nasional 12 tahun 2026. Ini sudah resmi mengganti POM kesediaan itu Kak. Kalau yang ini kita memastikan saja bahwa PIC-nya ini benar. Yang menginputkan data ini maka kita butuh surat tugas dari PIC tersebut Kak. Seperti itu Kak ya. Sudah banyak yang mengisi, nanti gugus depan luar negeri tinggal memilih gugus depan luar negerinya yang mana. Seperti itu. Selanjutnya setelah kesediaan ini Kak, kita kan menambahkan email kemudian nomor telepon.
Nah, ini diperhatikan Kak, karena berguna nanti pada saat pendaftaran peserta. Saya contohkan saja, nanti saya buka di sini yang saya izin untuk memakai satu kuarcap Kak. Izin saya pakai Jakarta. Kepulauan Seribu. Ini saya pakai NTA saya. Nah, jangan NTA yang lain ya. Ikut Zoom. Izin Kak, saya sembarang yang ngisinya. Ini tinggal ditambahkan Kak. Langsung ini dicentang, kemudian dikirim. Nah, kesediaan ini sebenarnya cuma seperti itu saja Kak. Nah, harusnya nanti kalau memang sudah ada surat tugas dari PIC itu langsung ditambahkan. Dan sudah banyak juga. Nanti dari tim panitia administrasi itu akan masuk ke form kesediaan di sini. Ini kelihatan ya Kak ya. Ini yang baru masuk ini saya Kak. Nah, nanti kami melihat surat tugasnya kalau memang sudah benar, nanti kami akan menyetujui. Tapi kalau kami tidak setujui, otomatis nanti di bagian pendaftaran peserta ini itu tidak bisa Kak. Jadi ini kami harus setujui dulu. Nah, nanti pemberitahuan akan masuk ke email bahwa telah disetujui. Seperti itu Kak. Nah, kita masuk ke setelah kesediaan, maka akan selanjutnya ini tahap yang sekarang ya Kak ya, yaitu di pendaftaran peserta. Pendaftaran peserta ini Kakak dari kesediaan Kuarcap, nanti Kakak masukkan pendaftaran peserta di bagian ini. Kakak tinggal klik, akan diarahkan ke halaman lain. Nanti ada Jambore Nasional 2012, Kakak tinggal klik mulai saja, setujui dan mulai. Nah, Kakak, tadi kan saya Kepulauan Seribu ya Kak ya. Di sini kalau saya cari Kepulauan Seribu itu tidak ada. Nah, yang Kakak kontingen yang ditaruh di sini itu adalah Kuarda DKI Jakarta. Seperti ini Kak. Yang dipilih ini, kemudian saya masukkan nomor yang tadi, biar cepat, nomor yang saya daftarkan pada saat pendaftaran kesediaan, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini akan diminta kode OTP, Kak. Dia akan mengirim kode OTP ke nomor tersebut, ke nomor WhatsApp. Atau kalau tidak ketemu di WhatsApp, itu akan dikirim ke email juga. Kalau email tidak ada, Kakak bisa gunakan 6 digit nomor WhatsApp Anda yang terakhir. Ini tinggal diklik, langsung klik konfirmasi. Kak otomatis berhasil Kak. Nah tampilannya nanti seperti ini Kak. Di sini saya Kuarda DKI Jakarta, namun kuarcap saya itu Kepulauan Seribu. Nah kalau Kuarda nanti cuma Kuarda DKI Jakarta saja. Nah untuk menginputkan kuarcap Kepulauan Seribu, Kakak bisa klik tambah saja caranya, tambah peserta, lalu input NTA saja. Misal ini NTA saya lagi Kak, izin. Saya daftar. Nah, di sini tampilannya akan ketemu Kak. Nama NTA sama fotonya Kak. Kakak tinggal pilih dia peserta PBK, Bindamping, peserta Pinkonca, Pinkonda atau Bindamping PBK Kak. Misalnya kalau Bindamping maka dia membutuhkan sertifikat Sepromham. Nah, ini Kakak harus bisa scan, ada sertifikat SFH-nya itu di-scan. Kemudian atau kalau yang belum Kakak bisa mengikuti dulu SFH yang ada di Ayo Pramuka. Tinggal klik yang ini untuk Bindamping. Nah, tapi ini nanti tinggal Kakak klik yang ini untuk pembina pendamping tersebut untuk mengisi SFH dikirimkan link ini saja Kak.
Seperti itu. Jadi nanti jangan sampai yang PIC-nya yang mengisi SFH ya Kak ya. Jadi memang harus yang mengisi adalah sesuai yang ini. Kalau dia pin koncap juga sama ada SFH-nya Kak. Kalau kita lihat data tambahannya, kalau dia pin koncap itu ada ukuran baju, BPJS Kesehatan, surat keterangan sehat. Nah ini tidak wajib Kak. Karena nanti di uploadnya di akhir pendaftarannya itu di 13 Juli sampai 13 Agustus. Nah, jika saya sudah mengisi di profil untuk pendidikan formal, pendidikan riwayat kependudukan dan seterusnya itu nanti akan terisi Kak. Terisi secara otomatis. Nah, Kakak bisa menambahkan juga untuk kita dapat mengupdate profil profil di Ayo Pramuka juga Kak dengan menambahkan ini. Jadi kenapa kami ada ini? Ini memang sesuai dengan POM pesertanya. Namun di sini sebenarnya sudah auto dari aplikasi Ayo Pramuka. Nah di sini tidak ada tanda bintang Kak, boleh dilewati juga. Tapi baiknya kakak kami harapkan untuk menambah. Caranya tinggal klik tambah nama SD atau sekolahnya dan seterusnya. Seperti itu Kak. Nah, kalau kita memilih peserta itu tidak membutuhkan Sepromham, Kak. Jadi yang ininya itu malah nanti ada nama orang tuanya apa, pekerjaan orang tua, alamat orang tua, nomor HP orang tua. Yang dibutuhkan itu, Kak. Saya contohkan, Kak, misalnya saya peserta bajunya ini BPJS Kesehatan, misal kita pilih ini saya contoh saja ya, Kak. Surat keterangan sehat dilewati dulu nama orang tua, misal Sadikin. Ini bisa lewati dulu saja Kak. Nanti centang ini Kak. Seperti itu, nanti Kakak tinggal klik simpan. Nah, otomatis eh, saya, nah ada banyak pertanyaan Kak, saya udah dimutasi dari Jawa Tengah ke Jawa Barat karena saya pindah sekolah misal. Nah itu NTA-nya tetap saya nasional nih Kak, saya bisa masuk di Kepulauan Seribu, jadi tidak ada masalah Kak ya berkaitan itu. Nah di sini saya status dari peserta ini adalah menunggu verifikasi Kak, gitu Kak ya. Nah apa yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan pembayaran. Nah, anggap saja nanti pesertanya Kakak sudah ada nih, ada 32 peserta, kemudian ada udah isi semua, Kakak tinggal klik bayar ini Kak. Centang bayar ini maka otomatis semua bayar lalu klik pembayaran. Nah, untuk data-data ini nanti ada muncul ya Kak ya. Peserta berapa, putra-putrinya, bindamping berapa, putra-putrinya dan seterusnya. Nanti Kakak sudah centang klik pembayaran, Kakak akan ada jumlahnya sesuai dengan jenis pesertanya Kak. Karena saya peserta satu saja, maka ini nanti akan dijumlahkan oleh sistem. Kakak bisa ini masih menunggu dari resminya ya Kak ya, nanti kami akan update sesuai dengan dari bidang ini Kak. Lalu Kakak tinggal kirim bukti saja. Jadi lakukan pembayaran baru kirim bukti pembayaran, tanggal transaksinya kapan, waktu transaksinya kapan. Karena ini penting untuk nanti kita pada saat pendaftaran ulang itu bisa mengecek riwayat mutasinya di atau rekening koran dari rekening yang sudah terdaftar. Seperti itu Kak. Kakak tinggal upload bukti bayar lalu kirim seperti itu saja Kak. Nah, nanti saya izin langsung kirim saja ya Kak. Sudah bayar. Nanti saya hapus Kak. Nah, ini anggap saja sama kita berhasil. Nah, di sini saya sudah ada bukti bayar. Kalau kita lihat di sini ada bukti bayarnya. Seperti itu Kak ya. Nah, di sini tapi kita masih menunggu verifikasi. Sekarang kita saya anggap saya panitia, saya coba bukakan POP-nya di panitia Kak. Izin sebenarnya ini udah banyak yang daftar ya Kak ya. Udah 395 yang daftar.
Contoh yang tadi adalah dari Jakarta. Nah, ini ada satu Kak, kalau kita lihat detailnya itu ada Eko Agus Muhammad Iqbal. Nah, ini nanti per kuartir ya Kak harusnya. Nah, misalnya dari dari peserta nanti per kuarda dari kami misal melakukan verifikasi nih. Kita cek eh, dari pembayarannya oke, sudah oke misalnya. Kemudian kalau dilihat dari semua ini udah benar semua, terus BPJS kesehatannya sudah benar dan seterusnya. Kalau sudah benar semua, maka nanti dari kami itu ada anggaplah ini belum ya. Kita coba untuk perbaiki. Nanti dari kami di sini tolong input surat keterangan dokter pada tanggal 13 Juli. Mulai misalnya ini. Nah, ini saya kirim perbaikan, Kak. Maka di sini otomatis pada pendaftaran ini, Kak, kalau kita saya back lagi, maka otomatis pesertanya ini revisi, Kak. Revisinya apa? Yaitu tolong input surat keterangan dokter mulai tanggal 13. Jadi setiap ini nanti ada, oh ini udah benar semua. Jadi kakak tinggal melakukan edit yang sesuai yang diminta. Oh saya butuh surat keterangan. Kakak tinggal upload bukti keterangan sehat, baru di ini disimpan kembali. Jangan lupa dicentang, lalu klik simpan. Jadi memang timbal balik Kak. Jadi menunggu verifikasi lagi. Kalau tadi statusnya verifikasi, sekarang itu menunggu verifikasi lagi. Namun di sini kita udah ada catatan gitu Kak. Seperti itu di kami di bagian panitia juga akan sama Kak. Nah, Kak bagaimana kalau ada pergantian gitu. Nah, itu sama pada saat di verifikasi. Itu tinggal klik edit, itu bisa by NTA. Atau dengan cara kakak bisa hapus dulu, terus tambahkan peserta yang lain yang memang baru. Kalau misal itu direvisi. Itu tahap 2 hingga pembayaran upload bukti bayar Kempi yang ada di aplikasi Ayo Pramuka. Mungkin seperti itu Kak Rio yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih banyak ditanya jawab mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka. Salam. Tepuk Pramuka.